Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut adalah teks yang kedua untuk kelas 11 semester 1, yaitu teks eksplanasi. Hari ini adalah pertemuan yang pertama. Sebelumnya, mari kita cermati video berikut ini. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Mengapa tanahku bukit-bukit pun telanjang berdiri, pohon dan rumput enggan bersekembali, burung-burung malu bernyanyi. Ku ingin bukitku hijau kembali, semangatku pun tak sama mengakui. Doakan ku ucapkan hari demi hari, dan kapankah hati ini akan nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa.
Pertanyaan pemantik. Berdasarkan isi video, apa yang ingin disampaikan oleh penyanyinya dalam lagu tersebut? Silakan ditulis. Kemudian kedua, fakta-fakta apa saja yang diungkapkan dalam lagu tersebut? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi? Silakan dijawab. Ya, anak-anak sekalian, kali ini kita masuk ke KD 3.2, yaitu peristiwa alam, sosial, budaya di sekitar kita dalam teks eksplanasi. Pertemuan pertama ini kita akan membahas memahami informasi dalam teks eksplanasi, kemudian menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya keadaan sesuatu sebagai akibat dari sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain yang akan terjadi kemudian. Ciri-cirinya, struktur terdiri atas pernyataan umum, proses deretan penjelas, dan penutup. 2. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. 3. Memuat informasi bersifat keilmuan. Dan terakhir, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Ya, fenomena ini boleh alam, sosial, budaya, dan sebagainya. Baik, yang pertama mari kita akan memahami informasi dalam teks eksplanasi. Informasi dalam teks eksplanasi itu adalah fakta. Fakta yang ada dalam teks itu. Sekarang fakta itu apa? Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Jadi gagasan utama memang gagasan utama itu terletak pada kalimat utama. Teman-teman, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, mari kita cermati video siklus hidrologi berikut ini. Perhatikan LKPD-nya. Setelah ini kalian akan menemukan gagasan umum dan fakta dalam teks eksplanasi yang berjudul siklus hidrologi. Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik, tentunya bersama Kak Edi ya. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas materi tentang lanjutan dari daur biogeokimia, yaitu tentang daur air. Daur air ini merupakan paling gampang dan biasanya kalau di ujian ini paling sering keluar di ujian anak SD. Kalau di SMP juga beberapa sering keluar. Kalau di SMA sangat jarang, cuman beberapa kadang menjebak tapi dengan metode skematis kalau yang di SMA ya. Yuk langsung kita bahas yuk. Daur air atau nama lainnya sering disebut juga dengan nama lainnya hidrologi guys ya. Hidrologi. Daur air nama lainnya hidrologi. Nah, selama daur air itu ada 5 tahapan. Jadi daur air ada berapa? Ada 5 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu disebut dengan tahapan penguapan. Penguapan. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi. Yang ketiga, presipitasi. Yang keempat, limpasan. Dan yang kelima, infiltrasi. Nah, apa aja itu keterangannya? Yuk kita jelasin dulu. Penguapan itu nanti dibagi 3 guys ya. Penguapan itu boleh jadi yang transpirasi,
kemudian evaporasi, dan yang terakhir S, yaitu sublimasi. Siapa yang mengalami transpirasi? Yang mengalami transpirasi adalah golongan tumbuhan, guys. Kalau yang mengalami evaporasi, itu boleh hewan, manusia, atau bahkan air laut itu sendiri. Ini ada air laut menguap, namanya evaporasi. Manusia dan hewan melakukan kepanasan kemudian menguap, itu juga evaporasi. Ya, airnya menguap, itu juga namanya evaporasi. Nah, setelah penguapan itu juga ada namanya nanti ada sublimasi. Sublimasi itu penguapan di kutub es. Ya, jadi di kutub. Kalau yang di biasa, zona-zona biasa cuma ada transpirasi sama evaporasi. Next, kondensasi. Ketika airnya tadi udah nguap ke atas, maka terjadi yang namanya kondensasi. Kondensasi ini nama lain dari pembentukan dari yang tadi uap air diubah menjadi butiran es. Partikel es, ya. Air tadi diubah menjadi partikel es di awan, ya. Kemudian karena dia kebawa angin, kebawa sana sini kan, kemudian dia menggumpal dan menjadilah yang namanya awan. Kakak ulang ya, hasil dari penguapan tadi yang tumbuhan, hewan, manusia, kutub es naik ke atas udara, uap airnya tadi berubah menjadi partikel es kecil-kecil, kemudian kena angin, berkumpul, karena berkumpul jadi banyak, namanya apa? Namanya awan. Nah, itu namanya kondensasi, ya, pengubahan uap air menjadi awan yang berisikan banyak partikel-partikel es kecil gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 3, presipitasi. Kalau dia udah banyak mengumpul, kemudian terjadi perubahan suhu di atas atmosfer, maka dia akan jatuh menjadi butiran-butiran air. Jadi presipitasi ini nama lainnya adalah pengendapan atau turunnya air hujan. Turunnya air hujan dari atas air dari fase setelah kondensasi gitu ya. Ketika air hujan udah turun, baik itu ke tanah maupun ke air laut lagi, ini yang jatuh ke tanah, ini akan mengalir dari zona atau dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, ini namanya adalah yang nomor 4, limpasan. Jadi air hujan yang turun itu menggenang di atas permukaan air, bergerak dari yang posisi tinggi ke posisi yang rendah, itu namanya limpasan. Kalau yang infiltrasi, kalau air hujan tadi jatuh dan dia masuk ke bagian pori-pori tanah, maka namanya infiltrasi. Jadi dia masuk ke bagian pori-pori tanah atau pori-pori batuan. Jadi lewatnya pori-pori tanah. Kalau infiltrasi masuk ke dalam pori-pori tanah. Kalau limpasan cuman bergerak dari tanah yang tinggi ke tanah yang rendah. Simpel ya. Jadi kakak ulangin, untuk daur air cuma ada 5 tahapan, yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, limpasan, sama infiltrasi. Menguap dulu, kemudian dibentuk awan, awannya banyak, kemudian jatuh menjadi air hujan nama lainnya presipitasi atau butir-butiran air atau butiran es. Kemudian airnya jatuh ke tanah, boleh cuma di atas permukaan tanah yang namanya limpasan, atau dia masuk ke bagian pori-pori tanah yang bernama dengan infiltrasi. Cukup jelas ya, silakan kamu review lagi, kamu putar ulang biar lebih paham lagi. Hello. Ya, baik. Berdasarkan isi video tersebut, jawab pertanyaan berikut ini. 1. Informasi apa yang kalian peroleh dari video tersebut? 2. Jelaskan kembali dengan kalimat sendiri fakta-fakta penting pada siklus hidrologi dengan mengisi tabel berikut. 1. Penguapan itu apa? Kondensasi itu apa? Presipitasi itu apa? Limpasan itu apa? Kemudian infiltrasi itu apa? Baik, selanjutnya. Mari kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Apakah teks eksplanasi berguna dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ya, untuk apa? Sebutkan. Sebutkan satu hal yang telah kalian pahami tentang teks eksplanasi. Sebutkan satu hal yang belum kalian pahami dari teks eksplanasi. Sebutkan satu hal yang paling ingin sekali kalian pahami dari teks eksplanasi. Baik anak-anak, mari kita eksplor perasaan Anda. Bagaimanakah perasaan Anda setelah mempelajari materi pertama dari teks eksplanasi? Apakah senang sekali?
Acungkan 2 jempol. Senang 1 jempol atau kurang senang? Silakan ekspresikan dengan wajah yang sedih. Sekian dan terima kasih.